Oh, 2 bulan lalu menghentikan hubungan itu. Kenapa? Diperparah dengan kelakuan aneh-anehnya dia lah. Jalan sama mantannya, diupdate. Kan kalau dulu tuh masih bisa kayak... Tapi kamu pernah mergokin gitu? Pernah. Apa nih? Mergokin apa? Mergokin lagi. Welcome to Cameo Project. Tekan tombol subscribe-nya yang warna merah ya. Nah, jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Langsung cus. Santai, santai, ku yakin Tuhan berikan gacoan. Jomblo nih. Balik lagi di Aibon antara Steve. Ibob dan Cinta. Itu dia. Siapa cinta kita hari ini? Cinta kita hari ini ada Mojang Bandung. Mojang Bandung. Mojang mana Bandungna ya teh? Setia Budi. Aduh. Setia Budi tapi ada yang tidak setia padanya. Karena baru putus minggu lalu katanya. Bongkar. Langsung dibuka opening cari audisi jodoh baru. Boleh dong Mojang Bandung kenalkan diri. Halo, Siapa? nama aku Sarah Azka. Instagramnya tadi udah tahu Sarah Zani. Kesibukannya ngapain? Oh, kesibukannya lagi merintis kebahagiaan. Dan kebahagiaan tadi dirintis. Dirintis ya? Ada gimana kan yang menciptakan mah diri sendiri, ya kan? Benar Iya, juga. lagi ngerintis kebahagiaan. Lagi pengen jadi member barunya Cameo Project. Waduh. Butuh wanita. Benar. Kita emang butuh wanita ya. Terus apalagi ya masih MC, lagi progres untuk siaran juga di sini Jakarta. Udah gitu Oh. paling. Udah pindah ke Jakarta berarti? Udah 6 bulan pindah ke Jakarta. Kemarin sih sebetulnya lagi ikut jadi fashion stylist gitu lah. Tapi sekarang pengen balik lagi ke habitat asli gitu. Ini adek aku, Sarah. Adean. Cuman ada kakak doang di stylistin enggak. Iya. Kasus-kasus kan banyak gitu adik kakaan doang. Memang Iya. sekarang. Tapi sekarang udah nggak ada kakak. Apa tuh? Anak bapak. Yang dicari anak-anak SMA itu loh. Yang dicari anak-anak SMA? Yang mau merutas ke kuliah tuh kan butuh yang manis-manis gitu. Iya. Yang ada mobil di depan sekolah langsung tin. Dia langsung masuk ke mobil gitu. Curiga nggak sih? Iya, nggak pakai klakson. Udah nggak. Asalain Mbak Bena ya, Tem. Aduh, jadi ngegosip. Oke, Sarah. Gitulah pokoknya perkenalannya. Oke, Sarah terima kasih udah datang di podcastnya kita. Dan kita ini akan membawakan topik bucin atau pengorbanan sebenarnya. Tapi sebelumnya aku minta maaf dulu ya buat nanti yang merasa takut tersindir. Lah emang kenapa? Ada apa sih? Ada apa? Ya kan itu mewakili saya kan pribadi, jadi minta maaf dulu. Lah emang Sarah bucin? Iya, itu belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu loh. Belum ada. Ya udah dikasih tahu aja duluan nih gue bucin gitu. Ini bintang tamu yang sangat jujur ya. Iya ya. Maksudnya kan bucin itu bisa dianggap positif juga sebenarnya. Semoga ya. Bagi pasangannya ya. Tapi bisa dianggap negatif bagi orang sekitar, bener nggak? Negatif atau positif tergantung kegiatannya. Kegiatannya maksudnya? Iya, kalau nganter tiap pagi ngejemput, misalkan Iya. kayak gitu, nganter ke kantor, pagi kejemput, nganter ke kantor. Itu pengorbanan. Itu mah supir. Kalau misalkan kayak gitu mah, kan nggak, maksudnya pengorbanan. Misalkan gue tadinya harus ke kantor, tinggal lewat Sudirman misalkan kayak gitu. Muter gitu ya, ke Tapi SCBD karena ngejemput dia gitu. dulu, harus kemana dulu. Jauh ya? Tapi ke kantor yang sama. Tapi ya udah itu namanya pengorbanan. Bukan bucin gitu. Ya kalau melihat dari definisinya lah bucin tuh budak cinta sebenarnya kan. Nah sebenarnya artinya bucin itu adalah ya beda tipis sama pengorbanan gitu loh. Apa yang dilakukan untuk pasangannya, apa yang dilakukan seseorang untuk pasangannya. Itu Neng, kumaha Neng? Beda nggak bucin Sebetulnya sama pengorbanan? aku baru tahu loh, bucin itu artinya budak cinta. Tahu aku bucin itu cinta aja, udah cinta tapi sepenuhnya. Setahu aku gitu. Kamu Part gimana? of pengorbanan sih, menurut aku ya. Karena kan untuk bisa sepenuhnya menjadi pasangannya itu kan pasti banyak banget yang dilewatin kan. Dan itu ya pengorbanannya juga lebih justru dari orang-orang yang normal pada umumnya. Kalau menurut aku. Gua jujur aja bukan bucin. Aku bucin. maksudnya kalian bisa mendefinisikan diri kalian bucin dan bukan bucin tuh dari mana? Gini, gua memiliki prioritas. Jadi kalau misalkan ya makanya gara-gara eta meureun aing jomblo wae nya. Kenapa sih? Iya maksudnya misalkan kalau aku lagi Ngajak syuting, ketemuan. ya lagi kerja gitu.
Terus dia ngajak, ayo makan malam di dekat kantor aku. Nggak bisa. Kantor lu jauh nih dari tempat Jauh syuting lu. dari tempat syuting gua. Ah. Nggak bisa. Gua lagi syuting di Bintaro, sementara kantor lu di Sudirman. Oh. Misalkan kayak gitu. Nah, ada orang yang ngebelaan. Nah itu Tiba-tiba langsung gue stop syuting dulu. Aduh, Guys, gue itu kelar hari ini itu sekarang. yang itu yang terjadi sama aku, memprioritaskan orang ini, Nah. padahal banyak hal yang bisa diprioritaskan, ibaratnya gitu, itu bucin. Berarti bucin itu bisa didefinisikan memprioritaskan kepentingan orang yang kita sayangi dibanding kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain. That's it. Tapi itu make sense menurut gua. Tapi ada hal-hal lain yang lebih penting, yang lebih prioritas, tapi dikorbankan hanya untuk itu, baru itu bucin. Termasuk keluarga, sejujurnya. Maaf ibu, gitu, bahkan keluarga aja tuh bisa di nomor 2 kan setelah si orang ini. Kenapa sih kamu berpikiran gitu? Kenapa? Kalau aku tuh kan sebetulnya 5 tahun tuh udah nggak bukan nggak bareng sih, maksudnya udah memisahkan diri dari orang tua kan karena harus kerja dan seperti apa. Tapi kan di satu sisi yang namanya anak umur tuh tetap kan mental 17-18 tahun butuh seseorang yang jadi pegangan, butuh seseorang yang nemenin misalnya, yang kemana-mana, otomatis larinya adalah ke orang yang terdekat dan happy kan. Nah si pasangan inilah yang mengisi, jadi merasanya Sudah ya cukup udah, semuanya didapatin dari dia. Iya, hidup gue udah di dia aja, dia terserah orang mau bilang apa kayak, pokoknya hidup gue di dia deh gitu. Tapi maksudnya hal apa yang bisa kamu mengesampingkan keluarga kamu demi untuk dia gitu loh? Biasanya sih kasus-kasus simpel aja sih, kayak misalnya hari ini ulang tahun mama, misalnya harusnya makan sama keluarga, terus si pasangan aku misalnya kerja nge-MC atau kemana, terus kayak dia minta temennya tuh bisa banget kayak aku nggak makan sama keluarga cuman buat temenin dia nge-MC atau kayak gitu. Jadi hal-hal kecil sih sebetulnya, bukan yang se-concern kayak Tapi sebetulnya hal besar loh. Ini itu mama besar. lagi ulang tahun. Tapi nggak bohong sih, itu aku nggak bilang sama pasangan, bilangnya ada kerja, ada gini, keluarga ngerti padahal. Bucin, Masih itu ini mau ya. udah Bucin, bucin. kan? Kalau berkorban, contohnya kalau misalnya dari kasus tadi, seperti apa coba kalau berkorban? Ya gua akan ke tempat nyokap dulu. Mungkin gua akan lebih cepat pulang dari tempat nyokap untuk nemenin dia. Untuk nemenin dia. At least gue sudah ada di keluarga gua dulu gitu. Tapi mah Kalau case-nya jauh-jauh lokasinya, yang terjadi pada saat itu sih jauh-jauh sih. itu adalah namanya pengorbanan. Menurut gua itu baru pengorbanan, Tetap bukan lu bucin. datengin nyokap dulu. Iya, habis karena itu gua baru- tahu priority. Tapi gua berkorban meskipun jauh. Ya aing berkorban yang mana ya, soalnya ini jauh. Kalau lu hal terbucin. Hal terbucin Steve Patinama apa? Kayaknya 2 tahun stick sama satu cewek sih. Ya Itu itu mah kan Enggak, tapi itu kayak misalkan gua berjuang 2 tahun dan gua melihat ujungnya nggak ada, walaupun baru kerasanya di tahun kedua itu baru gua ngelihat kayaknya nih nggak ada ujungnya nih, nggak ada kelarnya nih, gua selesaikan. Tapi enggak, menurut gua bukan di point of view yang seperti itu mungkin. Ya, mungkin hal terbucin tuh yang dilakukan kan, Iya, yang pernah lu lakukan, misal. Kalau aku contohnya misalnya nih terbucin, misalnya kayak tahu agenda hari ini, tahu agenda minggu ini tuh banyak banget kegiatan, misalnya kayak sama teman, sama apa, tapi dalam seminggu ini tuh misalnya pasangan kita kayak ngajak liburan, misalnya kayak yuk liburan, yang beneran bisa full gue liburan aja dan meninggalkan semua yang ya tadi prioritas yang lebih penting. Padahal jadwal itu udah ada duluan. Udah ada duluan jauh-jauh hari bahkan. Fix bucin, Oh. bucin. Gitu. Maksudnya ada hal yang dilakukan tuh kayak sama pasangan tuh Kok udah. kamu bangga banget sih jadi bucin? Enggak. Sama tuh masa era gitu jadi bucin ter. Ya kan, ya. Bucin mah gua cuma. Tapi pengalaman gua ada kayak gitu, misalkan Gimana? beliin barang dia, sedangkan Ih, mau gua nggak jadi pasangannya di boleh daftar dulu ke pendaftaran. Yuk, lanjut. Sugede. Beliin barang dia, sedangkan gua ngemat-ngemat nih, gua nggak jajan jadinya. Ya itu. Bucin gara-gara Bucin, ya bucin. itu bucin Itu kan? bisa Bucin, dibilang iya, kayak iya, gitu. iya. Ya, gua bucin berarti. Tapi sebetulnya logikanya sebetulnya masuk akal sih, karena kan ini dari pihak cowok ke cewek ya. Maksudnya itu pun bisa dibilang perjuangan kalau menurut aku, karena kan cowok ke cewek gitu. Jadi kayaknya masih Iya, masuk makanya akal terus lah. konteksnya tuh Setelah gitu. kamu berjuang kayak gitu, setelah menjadi Terus bucin kayak gitu. diputusin. Mending diputusin, mending jadian. Enggak!
Gimana juga? Oh, bukan pacar itu. Ini tuh gimana ya? Ke dia atau gimana? Enggak, pacar juga kayak gitu. Oh, pacar. Makanya tadi gue bilang, enggak setiap cewek gue treat kayak gitu. Dan lu akan bucin pada orang yang tepat. Iya. Good. Gitu. Betul. Tidak Enggak sama ke cewek semua. yang lu deketin. Enggak. Enak gitu. banget berarti jadi cewek itu ya, langsung dapat kastif, Iya. langsung Langsung Steve-nya langsung terseret gitu oleh si wanita itu gitu. Ribab. Oke, nah kalau lu hal yang paling terbucin yang Nah, pernah ini- lu lakukan apa? Kalau gua hal terbucin yang pernah gua lakukan hampir pindah agama. Nah, maksudnya lu hampir pindah agama tuh lu sempet ke Ustadznya. ustadz Gua atau sempat gimana? sampai kepikiran ya Berkepikiran. udahlah gitu. Oh. Udahlah gua ngikut agama dia udah biar bareng aja gitu. Jadi ketika ngomongin agama satu hari gitu, ya udah pindah aja gitu gua sampai Tapi udah sampai tahap mana si proses? udah sampai tahap Ketemu menelaah. Jadi gue sudah mencari berbagai alternatif untuk bisa bersama dia beda agama, tapi kayaknya repot. Udah gue mau pindah lu agama. sempet aja nyari gitu. tuh cara-cara masuk Pindah agama, agama, muslim gimana? Serius? Terus untuk 2 kalimat syahadat gitu. Tapi abis itu lama kita nggak ketemu. Gua tuh kalau misalkan jarang ketemu sama pacar, itu komunikasi tuh Otomatis aja. otomatis mulai Emang nggak ada mulai handphone? Gue tuh orang yang tidak talkative di telepon dan di chat gitu. Jadi kayak kalau misalkan mau ngobrol, ketemu. gue akan ketemu dan itu akan komunikasi akan lebih baik gitu. Lu Beda- tau nggak kalau kerja terus pikiran terbagi, terus nggak ketemu lagi sama dia, terus Males akhirnya lagi, ya. udah mau puasa dan dianya minta putus. Ketemu lagi tuh emang udah mau putus. Udah dianya udah minta putus karena mau puasa, jangan datang lagi. Sarah sekarang gimana Sarah? Sarah. Apa? Nah, Sarah, pengalaman terbucin apa yang Sarah pernah lakukan ke seorang cowok? Ke seorang cowok kan? Iyalah. Terbucin apa sebetulnya banyak banget sih kalau diceritain juga kan tadi udah sempet di Iya. belakang banyak banget. Kalau terbucin terparah apa adalah mau bertahan untuk seseorang. Bertahan tuh dalam artian bareng-bareng ya. Maksudnya jalan aja hubungannya bareng-bareng. Selama itu bertahun-tahun walaupun Berapa tahun? 4 tahun setengah 5 tahun ya. Oke, 5 tahun. Bentar sih. Bentar. Pacaran itu 5 tahun. Hah? Enggak. Maksudnya HTS-an? Open relationship kali ya yang bener tuh. Iya, open relationship sih. Open relationship tuh berarti kamu jalan sama dia, tapi kamu masih open juga jalan sama orang lain. Kebalik, itu dari pihak sananya mungkin, atau mungkin sebaliknya sama lah kayak gitu ya benar. Jadi kayak kita ada ibaratnya itu kayak antara aku sama dia, tapi ada juga orang ini dan ada juga orang ini, atau orang ini atau orang ini gitu. Pada saat kita ketemu terus kita ngobrol, kita berkomitmen satu sama lain, tidak seperti itu. Oh, ada komitmen ya? Ada komitmen karena ada beberapa perjanjian yang kita sepakati. Misalnya Nggak bolehnya boleh tahu nggak apa aja? misalnya nggak boleh jalan sama pasangan lain, maksudnya nggak boleh jalan sama cowok lain atau cewek lain tapi ketahuan misalnya. Jadi kalau mau jalan diam-diam aja. Itu kayaknya semua hubungan akan begitu ya. Tapi kan seenggaknya udah tahu, udah disepakati awalnya. Jadi nggak akan ada sakit hati yang berlebih. Jadi udah tahu pasti sakit hati dong. Tapi karena udah ada bahasan di awal, sakit hatinya nggak begitu sakit hati karena dari awal udah disepakati gitu. Terus contoh yang lain, kesepakatannya adalah misalnya tidak boleh mengganggu kehidupan satu sama lain terlalu jauh. Udah pasti dong, kan ini bukan pacaran, jadi nggak boleh ngatur, nggak boleh terlalu banyak ngechat kamu di mana, lagi apa, sama siapa, udah makan. Itu nggak pernah ada di kamus chatting gue sama cowok gue bertahun-tahun, nggak pernah, jarang banget. Kenapa kamu bisa bilang dia cowok kamu? Iya ya, ya karena merasa memiliki. Nah itu yang lainnya juga, tidak boleh punya perasaan rasa memiliki. Kamu tadi bilang, kenapa kamu manggil cowok itu cowok kamu? Ya karena ada rasa memiliki. Tapi tidak punya rasa memiliki. Gue mengerti, Bob. awal. Mungkin di awal kesepakatan kayak gitu. Itu, Tapi kan terjadi. cewek itu kan main feeling ya. Nggak bisa. Toh juga pasangan aku ini, kita bisa bilang pasangan aku ini ya, pasangan aku ini pun bukan tipe cowok yang kayak bebel banget gitu. Dia juga punya hati, maksudnya dia punya perasaan. Jadi dia juga memperlakukan aku pun jadinya yang sesuai awalnya kita sudah sepakati jadi di luar kesepakatan. Nah, kan tadi 5 tahun pacaran, 5 tahun jalanin hubungan itu.
Gue pengen nanya setelah berapa lama kalian merasakan, gue kayaknya pakai feeling deh sekarang. 3 bulan. Setelah 3 bulan pertama. 3 bulan pertama baru mulai kayak, kayaknya aku baper deh sama kamu. Dia itu dengan Dianya. lantang, iya dianya dengan lantang aku menjawab. Kan kita kesepakatannya di awal nggak boleh pakai hati, kita open relationship, terus aku boleh sama siapapun. Kan kalau misalnya pakai hati nanti jadinya nggak sesuai dong. Tapi memang pada saat kita menyepakati di awal itu, ya kayak pacaran, ngerti nggak sih? Kayak antar jemput, pegangan tangan, berdua doang sih. Maksudnya kalau di mobil gitu, pegangan tangan, pelukan. Jadi Gitu. apa yang membuat kalian bahwa itu adalah sebuah hubungan? Intensitas kebersamaan setiap hari sih. Kalau sampai pada akhirnya kita bisa bilang ini hubungan. Karena dengan kita jalan setiap hari, makan bareng, ya kita bisa bilang ini hubungan. Ya, nah pas bulan ke-8 ngebalik tuh, aku yang udah mulai pakai hati. Aku nanya balik akhirnya. Oh ya udah oke, dua-duanya sudah sepakat dengan kata oke, ya udah gue juga baper sama lo, gue mau lo juga mau gue, ya udah jalan. Tapi tetap ya tidak ada label pacaran. Yang itu artinya boleh. Gini. Tapi kalau misalnya yang bisa aku akhirnya tangkap ya setelah berapa tahun, akhirnya aku punya jawaban. Rasa gengsi satu sama lain. Jadi gengsi dia sama gengsi aku ini kan sama-sama besar kan. Karena kan gini, dari awal kita udah ngomong kita nggak ada hubungan, kita bukan pacaran, semua orang tuh taunya memang kita nggak pacaran. Jadi kan ya nggak mungkin nggak sih kayak kita bareng-bareng tiap hari di radio pula dari pagi sampai ke pagi lagi misalnya kan, karena kegiatan kita pagi sampai pagi, jadi aku tinggal di radio. Oh, satu kantor ya? Satu kantor gitu, radio itu. Karena kan aku juga waktu itu anak trainingnya dia kan, jadi kayak produser pagi malam gitu-gitu. Pokoknya intinya kegiatan kita banyak banget. Jadi pertanyaan dong, orang-orang kayak, lo ada apa-apa nih? Kan kelihatan bawain makan, apa-apa makan bareng dan sebagainya. Sampai akhirnya setiap ada pertanyaan, kalian ada apa-apa nggak sih? Kita sama-sama sepakat menjawab, enggak kok. Dan lucunya lagi, dari pihak dia sama dari pihak kita sama-sama yang kayak gini, ya lah nggak mungkin kali gue sama kakak itu. Begitupun dia kayak, gila gue sama anak itu di. Nah udah ada obrolan itu di awal. Jadi pada saat kita dua-duanya baper, kita malu ke publiknya. Jadi kita melabelkan, udah deh sepakat daripada kita sama-sama ngebunuh perasaan gitu, ngerti gak sih? Seperti ngeletak ludah sorangan. Iya gitu, jadinya. daripada era sorangan. Tapi itu pemikiran anak kecil nggak sih kayak gitu? Ya orang gue masih 18 tahun, gimana sih? Kayak yang cowoknya? 23 itu. Nah, ini kan putus kan minggu lalu nih. Kenapa? Gak ada putus kan, gak pacaran. Iya, gimana tapi sih? kalau Berhenti, menghentikan. gitu. Iya. Nggak minggu lalu, 2 bulan yang lalu. Oh, 2 bulan lalu menghentikan hubungan itu. Kenapa? Jadi kalau aku yang pemicunya adalah gara-gara aku pindah ke sini. Sibuk kan? Dianya Dia di Bandung. Dia di Jakarta juga. Oh, dia di Dia Jakarta di juga. Jadi dia sibuk, aku sibuk. Waktu akunya habis. Aku kaget sama kehidupan di Jakarta yang you guys hebat banget yang pada pindah ke Jakarta. Shock kan? Shock banget. Sampai akhirnya itu pertama kan dari awal aku tadi sempat bilang nggak punya sosok yang punya backupan karena nggak ada orang, maksudnya nggak ada sosok terdekat orang tua kan, akhirnya ke dia terus nih. Nah pas pindah ke Jakarta itu memori yang 5 tahun kejadian lalu tuh keulangin lagi sekarang. Jadi pas aku pindah ke sini tuh ngerasanya sama, jadi kayak nggak punya siapa-siapa di sini, nggak punya teman, sedangkan aku butuh seseorang yang punya pegangan dan sebagainya. Kondisinya berbeda pada saat itu dan sekarang. Nah sekarang ini dia juga lagi ngerintis karir dia lagi fokus sama kerjaannya dia lagi bener-bener survive untuk jobnya dia. Aku nggak peduli, aku bodo amat sama dia. Jadi kayak aku egois lah ceritanya. Jadi kayak ya nggak mau tahu, pokoknya lo harus nemenin gue, lo harus ready 24 jam. Pokoknya kalau misalnya gue pengen ketemu lo harus siap, lo nggak boleh main sama teman lo. Selama 3 bulan pertama atau 2 bulan pertama, dia aku larang untuk main sama teman-temannya full. Terus akhirnya dia muak sendiri kayak. Tapi putusnya lucu sih, maksudnya kayak udahannya lucu, kayak aku tuh cuma pengen kasih kamu pelajaran supaya kamu bisa bertahan hidup tanpa aku, karena kamu nggak bisa bergantung terus sama orang, even itu aku. Diudahin lah ceritanya. Aku mikirnya jahat ya, padahal kan sebetulnya positif mungkin ya. Yang bilang gitu siapa? Dia. Terus gue mikirnya jahatnya adalah gila ya lo, gue lagi berjuang di sini sendirian, anak orang, kita kenal udah bertahun-tahun, udah lama banget, terus kayak lo meninggalkan gue lagi kayak gitu. Mikir awalnya kan negatif banget kan, walaupun baru dipikir-pikir padahal dia cuma pengen bikin aku belajar sebetulnya gitu. Tapi diperparah dengan kelakuan-kelakuan aneh-anehnya dia lah misalnya gitu. seperti
misal nih jalan sama mantannya, di-update setelah setelah udah ada kata udahan, terus dia jalan. Ya nggak masalah dong. Ya, iya dong. Iya emang nggak masalah, yang bilang masalah siapa? Kan? Iya sih. Kan tadi nanya yang bikin kalian putus apa, kesibukan satu sama lain, pengen fokus karir. Ya udah putus. Ya diperparah tuh dalam artian yang bikin gua makin gak pengen untuk Bersama dia lagi. bareng lagi. Kan kalau dulu tuh masih bisa kayak Tapi kamu pernah mergokin gitu? pernah. Mergokin apa? Mergokin lagi. Tapi nggak secara langsung ya, maksudnya jujur gitu dia ngomong gitu. Oh, si cowok kamu ngasih tahu kalau misalnya gue main nih sama mantan gue. Oke. Gitu, keceplosan. Bodoh banget ya keceplosan. Kok bisa keceplosannya gitu ya? Lagi secret conversation lah ceritanya. Oke. Gitu. Nah, berarti kalau menurut gua lu bucin tapi bisa dibilang Enggak juga, gimana? Nggak bucin, Enggak, udah bucin. tetap bucin, tapi bucin karena bahkan ketika tidak ada hubungan pacaran pun bisa bersama-sama untuk memprioritaskan. karena di sini lu yang dirugikan. Betul. Iya dong. Cowoknya bisa kemana-mana tapi dia tetap stick dengan satu Enggak, tapi cowok. sebetulnya dia mengizinkan aku kemana-mana juga. Iya, tapi Cuman apakah emang itu kebodohan berhasil diri diterapkan di cewek yang Nggak ada. pemikiran dan hatinya berbeda, lebih sensitif, cewek kan gitu. Menurut gue Not ini bucin sejati sih. Note banget perempuan yang bener-bener punya hati ya, beneran punya hati, terus udah gitu beneran yang kayak sayang orang. Mau ada aturan segimana pun, lo boleh tuh jalan sama cowok ini, lo boleh ibaratnya kayak dibungkus, pulang dari sini, tidak akan pernah melakukan itu sampai kapanpun. Walaupun sudah ada aturannya, boleh gitu. Karena ya cewek lebih punya Ya, sensitive feeling itu ya. Ya, kali dan logika nggak sih kayak lo kalau dibungkus sana sini lo dicap gimana? Kalau orang yang mikir ya, aku tuh lebih mikir ke situnya sih, lebih kayak ke, aduh kalau misalnya sekarang bungkus ini, besok bungkus itu, besok lagi bungkus ini, kapan punya jodoh benernya gitu? Aku mikirnya gitu. Karena memang kamu tidak hidup di situ. Yes. Prinsip hidup kamu tidak hidup di situ. Tapi lu sempat berpikir itu pengorbanan lu nggak sih? Iyalah, iya banget. Ya sekarang gini ya, bayangkan oleh Anda, ini lucu banget ceritanya. Ada satu cerita pertama kali, kan aku nih nggak pernah kenal sama si perempuan ini kan, sama si perempuan. Mantannya dia ini. Iya nggak pernah kenal, jadi cuman tahu doang nggak pernah kenal. Terus sampai akhirnya singkat cerita si perempuan aku tuh kan jadi jadwal siaran aku sama dia tuh kayak cuman seling satu program. Jadi kayak ini jadwal siaran aku sampai jam 8 nih. Dia jam 9 sampai jam 12 misalnya. Terus kan kita selalu chatting kan kayak temenin aku siaran ya gitu-gitu kan. Oke. Terus akhirnya pas yang malam itu temenin aku siaran ya. Oke. Ya udah aku cancel deh main sama teman-teman aku. Cancel main sama teman-teman aku. Maksudnya sudah mengorbankan orang-orang kan. Oke. Terus ada teman-teman radioku tuh di situ kayak lagi ngobrol-ngobrol. Nah, teman-teman radio ini kondisinya udah beberapa ada yang tahu hubungan ini. Celuk mobil dia datang. Kan posisi radio, ini kalau yang tahu ya, radio di Bandung itu tuh aku posisinya ini ruang siaran nih kayak gini. Kaca semua. Jadi kalau misalnya ada parkir mobil tuh kelihatan. Di bawah. Di depan. Oh, jadi okay. satu lantai gitu ke depan. Cuk ke depan, tar dulu. Kan dinyalain lampu kan kalau mobil kok ada bayangan perempuan gitu ya. Kayak aduh siapa tuh gitu. Pas keluar, celak sama ceweknya. Halo, kenalin pacarnya ini misal. Oh, itu dia jadian? Apa? Dia kenalin sebagai udah putus. Cuman kan biasanya gitu kan kalau ada Ya, putus ya. masih halo pacar aku. Halo ini pacarnya. Tapi si cowok yang pasangan ini dia nggak mau turun mobil, dia di mobil. Gua panas sendiri kan. Akhirnya udah dia cabut nangis. Yang kedua, yang menurut aku terfatal. Jadi ceritanya salah satu apa ya DWP lah mari kita sebut ya itu apalah DWP dia cerita aduh tapi lagi ada permasalahan finansial misalnya dia tuh tidak bermaksud meminta sebenarnya dia cuma cerita dong tapi kok radio belum gajian ya gue bingung gini gimana dong dia bilang terus akhirnya kayak ya udah lo mau pergi aja bilang gimana ya terus aku tuh harusnya pergi tapi nggak pergi gara-gara aku siaran ya jadi replacer gitu loh jadi kan yang senior pergi aku nggak pergi oh ya udahlah siaran terus dengan ini kan udah mulai itu bulan keberapa ya udah mulai tahu kebiasaan dia gitu kayak dia tuh jarang banget bawa alat mandi atau kayak gitu kan karena kan dia kalau nge-DJ pagi itu misalnya Oh dia DJ juga? Iya ada spesifik nih ya. Terus udah gitu DJ dan penyiar di Bandung Yeah. di radio itu terus ceritanya
pas mau DWP, terus kan inisiatif perempuan yang punya perasaan. Nyiapin alat mandinya, belanja tuh gue kan, beli sabun, beli sampo, anduk, semuanya disiapin, baju ganti dan sebagainya. DWP ke Jakarta, DWP ke Bali itu teh? Ke Jakarta. Terus ada aku siapin itu, aku siapin ATM aku, terus aku bilang gini, ATM kamu? Terus aku kirim ke rumahnya Kak, bilang, kamu berangkat liputan aja. Aku bilang, ini ada ATM, ini ada e-tol, ini alat mandinya. Aku bilang. Terus udah gitu dia ngomong, kenapa? Tapi nggak dipakai, dibalikin tuh bersih. Maksudnya nggak ada yang dipakai. Maksudnya karena memang dia bukan bermaksud meminta, dia cuma cerita. Cuman kayak inisiatif aku sendiri kan. Terus dia bilang, ini aku dia bilang aku kasih kan, terus kayak nggak usah repot-repot, aku bawa alat mandinya aja, aku taruh ya. Dia bilang si ATM, ya udah nggak apa-apa, pengorbanan kan buat aku. Terus udah gitu dia DWP, terus aku nanya DWP sama siapa aja. Dia menyebutkan nama yang tidak ada nama si mantan ini. Set, kekuatan sosial media, set teman aku. Ya kita udah di DWP bareng ini dan ini. Mantannya sebelahan. Kok sama mantannya gitu, cuman kayak oh ya udah. Tapi dia masih bilang enggak kok, enggak. Oh ya udah, sudah aja. Sampai akhirnya video besok paginya lagi maskerin cowok pasangan aku misalnya kayak maskerin si mantannya itu. Terus kayak mantannya atau ceweknya? Mantannya. Jadi mantannya itu lagi maskerin pasangan aku. Tapi kayak ya udahlah gitu kan. Udah nih. Udah pulang kalau nggak salah jadwal besok pulang ke Bandung, dia nge-DJ. Dengan lucunya dan keberanian aku datang ke tempat DJ-nya. Ke lokasi DJ-nya, terus aku kan calling-callingan kan, kayak gue mau masuk dong. Oh ya udah, nanti gue bilang ke panitianya ya, Sarah pacarnya si ini akan masuk. Oke, dia bilang. Udah dong, panitia masuk kan. Set panitia masuk, pas udah masuk, udah di dalam nih, kondisinya udah di dalam. Terus si cowok pasangan ini tuh si cowok ini belum datang. Terus tiba-tiba panitia jalan, Kak, maaf, dia bilang. Ya kenapa? Kakak pacarnya siapa? Dia bilang gitu. Terus aku bilang, pacarnya ini. Gue dengan pedenya ngomong gitu. Ya soalnya di depan ada yang ngaku juga pacarnya. Itu ada ngaku pacarnya juga. Terus gue bingung kan, kayak anjir siapa. Tapi padahal aku udah tahu sih, pasti itu mantannya kan. Datang bener ceweknya, set, halo, gini. Masih belum ketahuan. Belum tahu, karena kan memang masih di secret itu kan kayak kenalan, halo Kak, apa kabar? Kita ngobrol bareng. Jadi ini sih, halo apa kabar? Yang kondisinya gimana? Gue udah berkorban nggak sih ini itu ke game misalnya di DWP bareng. Terus besoknya ketemu terus ngobrol ya kayak harus baik gitu. Halo apa kabar? Gini. Dari sana teriak, hai, si cowok itu datang saat meluk. Dia baru sadar sebelahnya gue. Ngerti nggak? Karena pas gini gue di sebelahnya. Terus dia responnya gimana? Lari. Nggak balik lagi. Dan tingkat sampai sekarang? Enggak dong, larinya jauh banget kalau gitu sampai sekarang. Ini maksud aku tingkat bucin aku di mana adalah pada saat semua yang telah terjadi dan aku masih mau sampai sekarang. Maksudnya tunggu. Masih mau barang gitu. Masih itu, sayang. Bro, dengar nggak kata-kata terakhirnya? Iya, masih mau barang. Iya, masih mau. Kata-kata terakhirnya. Apa? Sampai sekarang. Lah katanya udah putus 2 bulan lalu. Iya, maksudnya sampai kemarin. Iya, sampai kemarin kan. Oke. Itu sampai tahun terakhir ini. Maksudnya itu kan bikin sakit hati kamu kan? Iya. Gue sih merasanya setiap kesalahan. Emang hati kayak kuku? Gue tuh gitu loh. Digunting, tumbuh lagi. Aku tuh nggak tahu ya. Maksudnya kayak udah disakitin, kita kasih space aja satu sama lain 1 bulan 2 bulan, terus ketemu lagi tuh udah biasa. Mudah lagi. melupakan. Udah biasa lagi Iya. aja. Okay. Kita pada akhirnya tahu pulangnya kemana tuh beneran tahu balik-balik. Oke. Kalau menurut aku sih itu latihan untuk menjadi pasangan suami istri ya. Enggak. Agak repot ya memiliki rumah tangga seperti itu ya. Nah, gue pengen nanya, ada yang lu sesalin nggak dari lu pengalaman lu ini? Bukan penyesalan sih, sebetulnya lebih kayak kenapa nggak kayak gitu dari awal, tapi nggak disesalin. Kenapa ya nggak tegas dari awal itu doang sih. Bukan kalau tegas nggak akan terjadi dong, nggak akan tuh ada cerita-cerita DWP. Begitu, nggak akan ada cerita-cerita dikenalin, nggak akan ada cerita-cerita misalnya kalau tegas dengan hubungan dari awal gitu maksudnya. Nah, kalau dari awal udah kayak strict, ya udah kalau pacaran lo tahu kan resikonya nggak boleh apa-apa, no, sebagainya, dan resikonya, dan tegas yang aku maksud adalah pada saat melakukan kesalahan, kalau sudah ya sudah, jangan balik lagi. Yang terjadi adalah sudah balik lagi itu. Oke. Keputusannya berarti bucin itu nggak baik? Enggak sama sekali. Jangan ikutin, nggak boleh sama sekali. Lu mau tanya keputusan gua nggak? Keputusan lu? Bucin itu Sarah
Oke, ini gua ada artikel dari Beauty Journal dari Jenny Yusuf. Jenny Yusuf ini scriptwriter-nya Filosofi Kopi. Oh iya. Nah, menurut dia, bucin tuh bisa jadi pembeda antara bucin dan fight for love, pengorbanan lah. Iya. Ada, kalau misalkan dikategoriin dalam satu, kalau kategorinya perkara kekuasaan dalam hubungan. Dia siapa yang lebih berkuasa lah dalam hubungan. Hubungan melibatkan kedua belah pihak, misalnya pengambilan keputusan dan sebagainya. Nah, kalau bucin itu, Anda tidak memiliki kekuasaan sama sekali terhadap hubungan itu. Jadi semuanya ngikut si pasangannya. Dia nggak bisa ambil keputusan. Nah, kalau pengorbanan, fight for love, merupakan golongan orang yang masih memiliki kekuasaan dalam hubungan. Bukannya sok berkuasa, namun Anda masih bisa memberikan pendapat pada pasangan Anda mengenai satu hal dan yang lainnya. Masih bisa. Oh, berarti aku fight for menyampaikan. love dong, karena kan memutuskan sesuatu nggak karena Fight for love. Love now udah hubungan lagi pacaran. Gak usah pakai perasaan ya gitu. Love atau tipe mimitige. Kedua, kalau dalam segi pengorbanan satu sama lain. Kalau bucin itu selalu memberikan segala pengorbanan mulai dari memberikan keseluruhan waktu hingga rela dompet bocor untuk sang sepujaan hati. aku. Pada akhirnya hubungan kalian terasa menyakitkan ketika berjalan. Kalau konsep fight for love, Anda dan pasangan mengerti batasan sampai mana harus menerima dan memberi pengorbanan. Sekalipun dengan alasan untuk mempertahankan hubungan. Anda tidak akan berjuang sendiri. Pasangan Anda juga akan melewati rintangan dan hambatan bersama-sama untuk mempertahankan hubungan. Itu yang enggak fix bucin berarti dia. Ketiga, hubungan yang berkembang. Salah satu manfaat penting dalam membangun hubungan adalah perkembangan positif. Hal ini juga dapat menjadi perbandingan. Kalau si bucin, ia akan selalu merasa lemah, tertekan, mudah curiga, dan segala sesuatu yang dilakukan pasangannya. Iya, aku bucin lah. Gampang curigaan ya? Parah. Karena kan ya setelah apa yang terjadi ya, maksudnya jadi kan wajar nggak sih? Ya, Yang dengan- pacaran aja tuh yang berstatus ya, pada saat sudah melakukan satu kesalahan, pasti kan akan banyak kecurigaan. Gue tuh ya sejujurnya sampai pakai aplikasi spy lo nggak sih? Hah? Ngikutin, jadi kalau dia kemana. Aplikasinya apa? Oh, yang nge-track dia di mana nge-track gitu dia ya? di mana. Jadi saking itunya, makanya kebohongannya gampang cepet. Gak tau sih itu positif atau negatif ya. Cuman kalau aku gitu. Oke. Nah, kalau yang fight for love itu melakukan hubungan yang menjadikan pribadi masing-masing jadi lebih dewasa, bijaksana, dan sabar dalam mengatasi berbagai Itu baru mau masalah. sekarang dijalanin sih kayaknya. Oke. Terus ada lagi ya dalam segi perbedaan prioritas. Kalau perbedaan prioritas itu kalau bucin lebih terobsesi untuk pasangannya dibanding hubungan yang sehat. Setuju. Nges Udah, pasti, itu udah nges salah pasti. aja udah. Ninggalin atau si Ini- mama lagi ini- ulang tahun ditinggalin cuman buat nemenin. Ini gue yakinnya semua teman-teman pada ketawa dah. Ih asli gitu. Terus yang kelima, yang terakhir, perjuangan yang tidak sia-sia. Ketika menjadi bucin, perjuangan tersebut terasa sia-sia, hanya tersisa luka di dalamnya. Misalnya Anda rela diselingkuhi, rela disakiti berulang kali, layaknya budak yang tak berdaya. Sedangkan kalau fight for love, Anda dan pasangan memperjuangkan cinta. Anda mengusahakan sesuatu dan sadar konsekuensinya. Anda bisa mengukur kapasitas dan kemampuan diri dalam hubungan sehingga perjuangan tersebut terlihat bermakna. Bismillah ya, semoga setelah ini nggak akan ada lagi Saraska yang bucin. Yeay. Gitu. Tapi gue kayak sore dilihat. lihat aja ini WA dibaca nggak dibalasnya nih. Belum sih. Oke, jadi pada dasarnya emang bucin kurang begitu bagus ya. Kalau bisa dihindari, mendingan dihindari. Tapi kan perasaan kita nggak bisa ngatur perasaan orang Iya ya. sih, Orang mah gimana gitu. Ini kan ini tadi aja udah nggak ada hubungan ya. Nggak ada. Tapi masih mau ngobrol ini, nanya dulu tadi. Boleh nggak di up? Nah itu mah cerita Menghargai. Hirup Menghargai. Emang kalau dia bawa mantannya terus dikenalin sama kamu itu dia menghargai. Menghargai gitu. Iya ya, enggak ya?
Ya, itu aja sih. Sarah, thank you ya udah Terima kasih, berani menceritakan Membongkar. pengalaman. Sekali lagi minta maaf ya kalau misalnya ada Iya, yang tersinggung. maaf, Ya walaupun kalau nggak misalkan- sebutin nama kan tetap aja ya. Makanya Iya, salut untuk Sarah yang bisa berani Membongkar. ngasih tahu semuanya gitu loh. Jadi buat kalian yang mau mengungkapkan kejujuran, Komen. boleh Bisa datang aja. ke sini. Waduh, rame. Lama-lama di depan kantor Aduh, komen daftaran. yang Cerita aja dulu, maksudnya cerita Boleh. aja di komen Nah. cerita dulu. Nanti siapa tahu tema apa yang kalian ceritakan itu Diangkat. Sesuai. bisa kita angkat Ya juga betul. berikutnya. Gitu. Aku lagi ya. Oke. Sarah lagi. Sarah mah banyak ceritanya. Sarah banyak. Jadi kita nanti banyak banget. ngangkat tema yang lain lagi. Hah, Sarah tadi. Aku juga punya pengalaman gitu. Cari ya, bermacam-macam aku akan cerita. Oke, Sarah thank you ya. Sukses Thank terus. you. Mudah-mudahan betah di Jakarta ya. Amin. Mudah-mudahan banyak teman juga. Tergantung siapa cowoknya dulu. Betah kalau lagi banyak job di Jakarta pasti betah. Ih, betul banget. Ya. Terima kasih udah dengerin podcast Aebon. Yeay. Next kita bakal balik lagi dengan tema cinta yang lebih seru lagi ya, lebih Iya. menantang lagi ya. Saya Ibu Karika. Dan saya Steve Patinama bersama Saraska. pamit undur diri. Bye bye. Ada Cina ada. Ada, kan kalau nggak bungkus-bungkus cewek gitu kan gitu doang. Dikasih Oke. minum, Terus ya udah dibungkus kok. Besok pagi dipulangin. gratis kan minum doang kan, bayar minum kan. Lah es teh manis mah berapa paling kan? Oke, es teh manis. Wah, ngerol kan aja. Nah.